Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah yuhiqqul haqqa wa yubtilul batila walau karihal kafirun. Arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddu ummati baina sittina wa sab'in. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang dimuliakan Allah. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di atas dunia adalah Baitullah. Pada hari ini, kesempatan kali ini kita hadir di tempat ini tanpa dipaksa, tanpa direkayasa. Kita hadir semata-mata memenuhi undangan Allah dalam rangka taqarrub ilallah bitta'at, taqarrub ilallah bil amal soleh, yaitu menjalankan perintah dan titah Allah, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh kolektivitas ibadah kita, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa takriman, salam mahabbah, salam cinta kita kepada salah satu manusia agung, abidin arifin mukhlisin. Beliaulah manusia yang sangat luar biasa, tanpa cacat, tanpa celah, satu-satunya pemimpin yang bisa memberikan syafaat dunia wal akhirah. Beliau adalah paduka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan rasa muhibbin kita, rasa rindu kita, rasa cinta kita yang selalu keluar dari mulut kita mengucapkan salam dan selawat kepada beliau, Allah sampaikan kepada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya yang turut beserta beliau berjuang memperkenalkan konsep ajaran agama Allah yang terindah. Wal akhiratu, Allah sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajaran dan syariatnya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini Al-Fakir selaku khatib pada siang hari ini izinkan saya berwasiat
Terutama wasiat ini saya tujukan untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama di tengah-tengah kesempatan nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak kepada kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, yang tidak kalah pentingnya adalah nikmatun iman wal Islam, yang menjadi asbab seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah di mana ada nikmat ampunan dari Allah. Setiap sesuatu amalan keburukan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjunjung tinggi segala perintah dan titah Allah lewat kekuatan keimanan kita dan juga keilmuan kita serta keikhlasan kita semata-mata karena Allah. Kemudian tidak sampai di situ, kita pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah lewat keimanan kita, keilmuan kita dan keikhlasan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita telah mampu berbuat hal yang demikian, moga-moga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa di bawah payung rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Satu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kedatangan Jibril bukan karena kebetulan atau juga tanpa sebab. Jibril adalah satu malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan setiap apa-apa yang Allah ingin sampaikan kepada Rasulnya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu atas izin Allah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fadhal ilai wahai sahabatku. Aku akan menyampaikan 3 pesan atau 3 wasiat yang aku sampaikan, yang nantinya kau akan sampaikan kepada umatmu wahai Rasulullah." Rasulullah memperhatikan apa yang disampaikan Jibril. Yang pertama kata Jibril, "Ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyit." Ya Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah, silakan hidup itu semaumu. Hidup itu kau yang gunakan, tapi ingat satu saat ada kematian. Artinya hidup itu silakan kita mau apa saja, tapi diingatkan ada batasnya, yaitu kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang apabila waktunya telah sampai, kau tidak bisa minta dimundurkan atau ditunda sedetikmu. Di sini memberikan pembelajaran buat kita dari umur yang diberikan begitu singkat oleh Allah. Seperti tadi di mukadimah saya katakan, asadu ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kata Rasulullah enggak banyak, cuma antara 70 sampai 60, kalau ada yang lebih itu pun jarang. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya, jangan kau tertibu dengan urusan dunia yang akhirnya kau lupa dengan urusan akhirat. Banyak orang yang nantinya terjebak dengan urusan dunia sampai dia sibuk mengurusi dunia, dia lupa padahal tempat yang paling abadi adalah walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Ada satu tempat yang apabila kita sampai ke sana kita tidak akan pernah balik lagi. Artinya hidup itu silakan, mau aktivitasnya apapun, kemudian yang kita cari apapun, tapi ingat sesuatu yang kita cari itu ada batasnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan kau bermegah-megahan dengan urusan dunia, urusan politik, urusan bisnis, yang akhirnya kau lupakan mana halal, mana haram. Semuanya kau ambil, semuanya kau raih, sampai tipu menipu, bohong membohong. Kau lakukan itu padahal nanti pada akhirnya semua itu akan berakhir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, mati itu sangat subhanallah. Sampai seorang ulama pernah bilang, mati itu
sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Takut yang pertama adalah saat sakaratul maut, di mana kita menghadapi itu sendiri orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita bela mati-matian waktu hidup. Ketika kita sakaratul maut, mereka hanya bisa menyaksikan, tidak bisa menolong kita. Malaikat datang kemudian mengambil catatan dari kita, berapa banyak kita hidup di atas dunia, presentase ibadah kita berapa, kemudian berapa banyak presentase keburukan kita. Dipertontonkan, diperlihatkan, begitu menakutannya kita. Yang kita lihat hanya malaikat Ijrail. Kemudian dilihatkan lagi proses bagaimana ruh keluar dari jasad. Subhanallah, sakitnya sangat luar biasa. Sampai Rasulullah saja, malaikat Ijrail itu bolak-balik untuk nyabut Rasulullah, sampai dia tidak kuat, izin kepada Allah, ya Allah ya Rabb, izin saya untuk kembali tugas, tapi izinkan saya ditemani oleh malaikat Jibril sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa yang kau rasakan ketika ruh itu akan keluar? Wahai Jibril, sahabatku, kata Rasulullah, ketahuilah sakitnya ruh itu keluar dari jasad bagaikan disabet pedang sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang enggak pernah punya dosa, enggak pernah bohong, enggak pernah berkhianat. Bagaimana dengan kita, umatnya, yang berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan kewajiban karena urusan dunia? Begitu beraninya kita meninggalkan perintah Allah. Iblis saja, kata Iblis bilang, aku ini iblis, hamba yang terkutuk oleh Allah. Tapi lihat, kata Iblis, aku masih punya rasa takut terhadap Allah. Aku diusir oleh Allah dari dalam surga bukan karena aku tidak mau sujud kepada Allah, bukan, lisjudu li Adama, karena aku tidak mau sujud kepada Adam. Tapi kamu manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang Allah berikan dari pada physically, kemudian kau adalah makhluk yang paling sempurna, dititipkan agama, dititipkan iman kepadamu. Berapa banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dengan sadar berani meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, kata malaikat Jibril, cinta. Wahibbuman, siapa orang yang cinta, kata malaikat Jibril, silakan kau cinta kepada apa saja. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, silakan kau cinta dengan apa saja, kau suka dengan apa saja, tapi ingat, yang kau cintai itu akan meninggalkanmu. Cinta jabatan, cinta harta, silakan, tapi satu saat mereka akan meninggalkan kita. Begitu kita masuk ke dalam kubur, seluruhnya ikut nganter, dari harta kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, harta kita, mereka cuma sampai di liang lahat. Setelah itu mereka pulang, tinggal amal kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kau mendapatkan sesuatu itu? Kemudian bagaimana cintamu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diukur kecintaannya oleh Allah. Ketika beliau belum punya anak, begitu hebatnya sodakohnya, begitu hebatnya beriman kepada Allah. Allah mau tahu, andaikan nanti aku berikan keturunan yang bertahun-tahun kau tidak punya keturunan, akan aku uji keimananmu. Kama balagha sya'yah, di saat ada anaknya, hartanya, dunianya, Allah bilang, wahai Ibrahim, persembahkan itu untuk aku. Diuji oleh Allah. Allah bukan pengen Ismailnya, bukan, tapi Allah mau uji seberapa cintamu terhadap aku, terhadap duniamu. Kita bisa lihat jamaah rahimakumullah, dulu ada orang, begitu dia lagi susah dunianya, ibadahnya dekat banget dengan Allah. Sholat sunnah nggak pernah dia tinggalin, puasa sunnah dia nggak pernah tinggalin, sholat yang wajib dia nggak tinggalin. Tapi ketika dia punya dunia, dia lupa tuh dengan Allah. Dia lupa siapa yang memberikan. Padahal kalau bicara tentang nikmat, yang namanya nikmat itu bukan kepada pemberiannya, tapi kepada yang memberinya. Ketika kita diberikan nikmat, harusnya bersyukurnya, koneknya kepada Allah.
bukan kepada barangnya. Ini yang sering terjadi dengan kita. Begitu diberikan nikmat, sibuknya luar biasa dengan nikmat Allah, tapi lupa dengan yang memberikan nikmat. Nggak sempat kita ikut pengajian, nggak sempat kita untuk ibadah, bahkan saking sibuknya umroh dan haji saja tidak sempat kita lakukan. Banyak orang-orang yang lupa seperti ini, yang akhirnya makin terlepas dengan urusan dunia. Timbul iblis dalam dirinya. Orang nggak ada kaitannya dengan urusan Tuhan. Semakin aku jauh dari Tuhan, semakin nggak sholat, rizkuku makin banyak. Semakin nggak pakai syar'i, semakin buka jilbab, semakin kenontonin aurat, makin banyak fansnya. Semakin maksiat, makin banyak rizkinya. Semakin nggak taat dengan Allah, semakin populer. Semakin nggak taat dengan Allah, semakin hebat, semakin viral. Perasaan kita benar. Tapi pada hal ini istidraj, iblis ini demen banget ini. Dia bujuk rayu, udahlah urusan duniamu, nggak ada urusan dengan Tuhanmu. Ini hasil jerih payahmu. Semakin jauh dari Allah, makin susah. Maka ini manusia akan belangsang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Saking cintanya tuh dengan sesuatu, dia nggak bisa tahu mana halal mana haram. Tipu menipu, kemunafikan. Tahun ini saudara awas, hati-hati. Tahun politik kita ngeri saudara. Suap menyuap, sogok menyogok. Padahal di dalam kitab-kitab itu sudah dijelaskan. Ada Al-Kabair, kemudian juga ada kitab Halal wal Haram fil Islam. Dijelaskan orang yang suap menyuap, nyuap jabatan kah, apakah namanya, la'anallah, Allah akan laknat. La'anallah ala ra'si wal murtasi finnar. Orang yang sering nyogok, menyuap, apa saja bentuknya, la'anallah, akan Allah laknat. Dan tepatnya adalah finnar, neraka. Hari ini kita lihat dipertontonkan oleh orang-orang yang tidak takut dengan urusan akhirat. Yang penting syahwat politiknya sampai, syahwat dunianya nyampe. Dia nggak pernah lihat tuh yang namanya halal atau haram. Setiap yang dilakukan oleh kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk kita yang didatengin kemudian dapat sembako, hati kita bilang kita nggak bakal nusuk namanya dia, kita nggak bakal pilih dia, tapi kita ambil tuh yang namanya makanannya. Kita pertanyakan apa hukumnya. Yang ketiga, wa'mal syi'ta fa innaka madhiyun bihi. Setiap amalmu itu akan kembali tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada akhirnya setiap perbuatanmu tuh, kata Allah, Yasin yang sering kita baca, kalau nanti sudah sampai pada saatnya mulutmu yang banyak bohong, yang banyak dusta, yang bisa mempermainkan hukum, pada saat itu mulutmu ditutup, tanganmu, kakimu, semua yang akan bicara menjadi saksimu dalam kehidupanmu. Disampaikan oleh malaikat Jibril, ini bukan fiksi, ini nyata. Ini bukan cerita dongeng, ini nyata. Setiap apa yang dilakukan manusia, pasti pada akhirnya nanti Allah akan mintakan pertanggungjawaban sekecil apapun. Maka kesimpulan dalam hidup ini, dalam surah Yasin pun dikatakan, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Yang paling bagus itu adalah di mana ada rasa takut kepada hal yang gaib, yaitu Allah. Bisa menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita, di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan tidak ada kesempatan untuk maksiat atau untuk melakukan sebuah kemunkaran, tanamkan dalam hati kita ada Allah. Ada hal yang gaib yang tidak bisa dibatasi dengan hijab apapun. Di dalam pekerjaan kita bisa bohong, bisa korupsi, bisa nipu orang lain, bisa nggak melihat. KPK mungkin luput dari audit KPK, dari BPK, tapi ingat ada Allah. Kalau dalam hidup ini bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan, selamat ini manusia. Maka setiap kita disuruh ittaqullah, bertakwalah. Apa itu takwa? Ada rasa ketakutan yang sangat dalam.
Oleh karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, dalam ibadah kita kesimpulannya, setiap ibadah itu memiliki pesan tersendiri. Salat pesannya adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, pesan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu punya nilai kesadaran yang tinggi, punya nilai rasa takut yang amat sangat kepada Allah. Yang ketiga, pesan haji mabrur jaza'u ilal jannah. Orang yang berangkat haji itu ada dua, ada haji secara hakikat, ada haji secara syariat. Hakikatnya kita bisa datang ngelihat Ka'bah, ngelihat Masjidil Haram, ngelihat makam Rasul. Tapi lihat secara syariatnya, kita sudah datang ke sana dhuyufullah, sebagai tamu Allah, diundang oleh Allah, maka mampu menjadi duta-duta. Orang-orang yang pernah tawaf, orang-orang yang pernah sa'i, orang-orang yang pernah wukuf, orang-orang yang pernah jumrah, yang mabit di Musdalifah, seluruh seremonial daripada ibadah haji dan umrah mampu diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan, sehingga hajinya mabrur. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang sudah haji dan umrah tidak kelihatan cerminannya. Bahkan sholatnya pun, perilakunya pun, akhlaknya pun tidak mencerminkan dia pernah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap yang ibadah dia lakukan hanya menggugurkan seremonialnya saja, tidak membentuk, tidak mencapai kepada aspek lil muttaqin. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak bisa digambarkan lewat baju kita, takwa tidak bisa digambarkan lewat fisik kita, takwa tidak bisa divisualisasikan dengan apa saja. Takwa itu adalah di mana ada kesanggupan seorang hamba Allah untuk menjalankan segala perintah dan titah Allah, kemudian mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Kalau dia mampu menjalankan perintah Allah tapi dia tidak mampu menjauhkan larangan Allah, ini belum masuk kategori definisi takwa. Oleh karena itu, tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bisa masuk ke dalam satu jurang yang sangat hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau kita tidak bisa membedakan antara kita dengan iblis, antara kita dengan hewan. Oleh karena itu, jadilah makhluk Allah yang paling sempurna. Pegang erat-erat syariat ajaran agama kita. Jangan sampai kita terlepas dari apa yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di tengah-tengah konflik yang sangat luar biasa di seberang sana, Palestina yang sedang mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, titipkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan dari pemimpin-pemimpin yang munafik, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami yang keluar dari nasab kami, ya Allah, jadikan keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, berikan rizki kami yang thayyib, yang halal, yang barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, setiap ibadah yang kami lakukan membentuk ketakwaan kepadamu, ya Allah, sehingga kami takut untuk melakukan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, yang pada akhirnya nanti, ya Allah, jika pada waktunya kami kembali kepadamu, ya Allah, matikan kami ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بلغنا وبلغ أحلامنا الحج وزيارتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi kama amar wa amtahuna wa hamana wa hadzar min yaumina hadha ilayhi al-mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu al-khalaiqi wal basar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhammad. Allahumma iftah bainana wa bain biqaumil haqq wa anta khairur rahimin. Allahumma a'zil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين واجعلنا بلدتنا إندونيسيا هذه مطمئنة تجري بها أحكامك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم فاسألوا يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.